Oke, dimulai. Nah, berikut pengertian yang lain dari risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, sebenarnya simpelnya sih seperti yang kelompok sebelumnya. Jadi intinya, risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat dari ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi, kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, baik itu kewajiban utang maupun kewajiban, misalkan, membayar listrik, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, berikut merupakan, sumber dari risiko likuiditas. Yang pertama aset, aset itu termasuk aset tidak lancar. Yang kedua utang, utang lancar atau, utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Kemudian ada transaksi rekeningnya, bagaimana transaksi rekening dari perusahaan itu, kemudian administratifnya, kemudian konsentrasi dari aset dan utang. Dari aset dan utang ini besar mana nih aset dan utang, begitu. Untuk selanjutnya kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Nah, kira-kira perusahaan ini akan, membutuhkan dana yang untuk jarak waktu yang dekat ini, begitu. Terus akses pada sumber pendanaan. Nah, perusahaan ini kira-kira bisa tidak untuk mengakses sumber pendanaan tersebut? Apakah ada kesulitan dalam mencairkan, dana atau melikuidkan, dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan, begitu. Selanjutnya. Tujuannya apa sih manajemen risiko likuiditas itu? Yang pertama yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu dapat memenuhi utang perusahaan yang jatuh tempo. Jadi tujuannya ya jangan sampai kalau misalkan nanti ada, kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, perusahaan tersebut tidak memiliki likuiditas yang cukup sehingga tidak mampu untuk membayarkan, kewajibannya tersebut. Nah, mungkin misalkan gini, perusahaan punya beberapa aset yang kemudian investasikan ke beberapa instrumen dan ternyata instrumen tersebut tidak liquid. Nah, ketika ternyata nanti ada kebutuhan-kebutuhan dalam jangka, dekat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, perusahaan itu bingung, "Wah, gimana nih caranya untuk likuidasi aset-aset yang telah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri?" Begitu. Nah, jadi sebaiknya diperhatikan juga, apa namanya, likuiditas dari perusahaan itu sendiri sehingga perusahaan itu ketika nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dia tidak, ada kendala untuk melikuidasi, aset-asetnya. Selanjutnya memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Nah, ini jadi likuiditas perusahaan itu, harus optimal juga di sini karena kenapa? Tadi udah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, ketika ternyata likuiditasnya tinggi, itu bisa jadi perusahaan itu malah malah tidak menggunakan dananya itu untuk, apa namanya, hal-hal yang bisa, memberikan keuntungan yang maksimal kepada perusahaan. Jadi tidak dikelola lagi dengan maksimal, diendapkan saja sehingga perusahaan itu, tidak maksimal dalam mencapai keuntungannya gitu. Jadi untuk mengukur rasio likuiditas sebetulnya untuk standarnya itu 200% atau dua kali sehingga, dianggap perusahaan berada pada titik yang aman. Misalkan ketika dihitung menggunakan current ratio. Current ratio itu, ketika dihitung perbandingan antara aset lancar dan utang lancarnya itu adalah 200% atau 2 kali. Di situ bisa kita lihat bahwa ternyata perusahaan itu mempunyai dana yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Tapi ketika ternyata memang di atas dua kali atau 200% misalkan bisa sampai 400 sampai dengan 500% atau sampai dengan 5 kali, itu jadi pertanyaan lagi, "Loh, kok banyak sekali uang kas yang dimiliki oleh perusahaan?" Gitu. Apa perusahaan ini, mengendapkan uang kas-nya sehingga tidak bisa maksimal dalam mencapai keuntungannya gitu. Kalau seandainya kan kalau misalkan uang kas perusahaan itu diinvestasikan kembali kan seharusnya bisa mendatangkan profit yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Selanjutnya itu menjaga kepercayaan nasabah. Ini contohnya kayak misalkan, kalian ke bank nih, kalian
sebelumnya nabung di bank nih berapa, misalkan 100 juta. Nah, tiba-tiba kalian mau ambil nih 100 juta tersebut ke bank, ternyata bank itu tidak mempunyai uang cash sebesar itu, gitu. Itu kan nanti akan, menjadi pertanyaan juga bagi nasabahnya, "Loh, saya mau ambil uang saya segini kok kok banknya tidak ada, tidak menyediakan uang tersebut," begitu. Nah, itu akan menurunkan kepercayaan dari nasabahnya, gitu. Jadi, misalkan, ada hal-hal yang seperti itu, bank itu juga harus mempertimbangkan, likuiditasnya dengan baik, gitu. Jadi nggak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga, yang penting likuiditas yang ada sekarang itu bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, kewajiban-kewajibannya jangka pendek. Selanjutnya. Di sini ada 2 klasifikasi, risiko likuiditas, yaitu likuiditas endogen, disebut juga likuiditas yang melekat, yaitu kemampuan perusahaan menjual aset secara cepat. Yang kedua, karakteristik likuiditas setiap aset. Yang selanjutnya likuiditas eksogen. Ini biasanya berasal dari struktur utang, misalkan giro atau tabungan dan deposito. Kalau yang satunya itu, berupa aset finansial, biasanya yang satunya itu berupa aset real, begitu. Selanjutnya. Nah, untuk penerapannya kurang lebih sama seperti manajemen risiko yang lain. Yang pertama adanya pengawasan aktif dewan komisaris dan juga direksi, yang kedua adanya kebijakan prosedur dan pada limit. Kebijakannya, prosedurnya itu harus, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Penetapan limit, biasanya perusahaan itu punya, limit mereka bisa mencapai likuiditas berapa nih, atau minimal likuiditasnya itu harus berapa untuk menunjang kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian di sini, dan sistem pengendalian dari internalnya itu sendiri. Yuk, next. Nah, ini perusahaan harus melakukan analisis terhadap exposure resiko, yaitu dari resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, dan resiko hukum. Di sini untuk melakukan identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan melakukan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Untuk apa sih resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, dan resiko hukum tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Jadi saya tidak akan mengulangi untuk menjelaskan kembali. Yang selanjutnya yaitu likuiditas mempengaruhi oleh risiko lain. Ya, risiko-risiko yang sudah disebutkan tadi, risiko pasarnya, risiko kreditnya, risiko operasional, dan juga risiko hukumnya. Jadi risikonya tidak berdiri sendiri ya, ada beberapa exposure risiko yang mempengaruhi risiko likuiditas itu sendiri. Selanjutnya. Nah, beberapa pengukuran, risiko likuiditas bisa menggunakan quick ratio, profil maturitas, proyeksi arus kas, dan stress testing. Tapi yang dipakai itu quick ratio sama current ratio. Slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi yang biasa digunakan untuk menganalisis bukan current ratio dan juga quick ratio ya. Di sini ada contoh soalnya nih. Misalkan PT Zulian memiliki data keuangan kas nih. Kasnya itu sebesar 10 juta. Kemudian dia punya efek sebesar 10 juta, piutangnya sebesar 20 juta, kemudian aset tetapnya di sini sebesar 100. Jadi dia juga memiliki utang dagang 20 juta, utang weselnya 15 juta. Kemudian di sini ada utang jangka panjangnya 40 juta. Kemudian ada saham biasa dan laba ditahan sebesar 20 juta. Nah, kita hitung berapa sih total aset. Kalau total aset ya kita tambahkan ya kasnya berapa, efeknya berapa, piutangnya berapa, barangnya berapa, aset tetapnya itu berapa. Total asetnya itu ada 160 juta. Nah, untuk menghitung current adanya itu harus
inventory. Current ratio aset lancarnya sebesar 60 juta dibagi dengan hutang lancar dan utang dagang dan juga utang wesel ditambahkan 25 juta ditambah 15 juta 40 juta. Hasilnya berapa? 1,5 atau 150%. Sebetulnya itu masih kurang sedikit ya. Setidaknya itu 2 kali atau 200% untuk tapi itu juga berdasarkan karakteristik dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Jadi beda perusahaan biasanya beda beda besaran rasio pengukurannya. Kemudian quick ratio di sini, quick ratio itu menggunakan aset lancar dikurangi inventory baru dibagi dengan utang lancar. Kenapa harus dikurangi inventory? Karena dianggap inventory itu bukan barang yang mudah untuk dicairkan atau dilikuidkan. Misalkan kita punya persediaan barang seperti pada soal, tapi barang-barang itu tuh susah untuk dijual, jadi tidak mudah untuk likuidasi atau dicairkan. Nah, di sini menggunakan quick ratio untuk benar-benar menghitung aset lancar kita satu atau ini sudah cukup untuk memenuhi standar pemenuhan kebutuhan jangka pendek dari perusahaan itu sendiri. Sampai dengan saat ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas? Ada. Halo. Jelas nggak nih? Kalau jelas tidak? Jelas, Mi. Cukup jelas. Nanti apabila sih dulu ke saya karena dikhawatirkan ya gitu saya enggak ada. Oke ya. Itu akhiri kelas kita ini sampai ketemu di kelas kita di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.